wabarakatuh. Saya Erin Anggriani, NIM 21191136, akan membacakan hasil makalah saya, yaitu tentang komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas. Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas ini pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, dan juga keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Yaitu yang pertama adalah keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, tentu bersifat preventif. Apa saja? Yaitu tentu termasuk pada menunjukkan sikap tanggap, dan juga termasuk pada memberikan perhatian. Itulah hasil pembacaan makalah saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Resti Rahayu, NIM 2119143. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi makalah dari kelompok kami. Selanjutnya bagian D, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Hal ini berkaitan dengan cara guru dalam memberikan petunjuk yang jelas dan singkat dalam pembelajaran sehingga tidak terjadi kebingungan pada siswa. Yang E, menegur. Apabila terjadi tingkah laku siswa yang mengganggu kelas atau kelompok kelas, hendaklah guru mengaturnya secara verbal. Teguran verbal yang efektif ialah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tegas dan jelas, tentu tertuju kepada siswa yang tingkah lakunya menyimpang. Yang kedua, menghindari peringatan yang kasar dan menyakitkan atau yang menyinggung dan bersifat penghinaan. Yang ketiga, menghindari ocehan dan ejekan yang berlebihan. Yang F, memberi penguatan. Dalam hal ini, guru menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, guru dapat memberikan penguatan kepada siswa yang mengganggu, yaitu dengan jalan menangkap siswa yang sedang melakukan tingkah laku yang tidak wajar, kemudian menegurnya. Kedua, guru dapat memberikan penguatan kepada siswa yang bertingkah laku wajar dan dengan demikian menjadi contoh dan teladan tentang tingkah laku positif bagi siswa yang suka mengganggu. Demikian, pemberian penguatan dan pembelajaran adalah penting untuk menumbuhkan motivasi belajar dan rasa percaya diri siswa. Yang kedua, keterampilan yang berkaitan dengan pengambilan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan, dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan-tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Dalam batasan tertentu, beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk melakukan perbaikan tingkah laku siswa yang terus-menerus menimbulkan gangguan di kelas antara lain. Yang pertama, memodifikasi tingkah laku. Beberapa langkah yang dipergunakan untuk mengorganisasikan tingkah laku ialah mengawasi dan memperhitungkan masalah-masalah perilaku, memberikan penguatan motivasi terhadap perilaku yang Anda harapkan. Selanjutnya, hentikan perilaku yang tidak Anda harapkan. Ciptakan perjanjian perilaku dengan para siswa. Ciptakan perkiraan tentang perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, waktu jeda terkadang membantu guru dengan menghentikan lingkaran penguat motivasi yang menyebabkan beberapa perilaku yang tidak diharapkan. Yang B, pendekatan pemecahan masalah kelompok. Pendekatan pemecahan masalah kelompok dapat dikerjakan oleh guru sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi masalah-masalah manajemen kelas.
Keterampilan yang diperlukan adalah yang pertama, peningkatan kerjasama dan keterlibatan. Yang kedua, mengenai konflik dan memperkecil masalah yang timbul. Baiklah, mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Misyarah, NIM 2119054, akan melanjutkan penyampaian materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu strategi yang dapat dilakukan guru untuk perbaikan tingkah laku siswa yang terus-menerus menimbulkan gangguan di kelas. Yang ketiga yaitu menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah. Guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk mengendalikan tingkah laku yang muncul, dan ia mengetahui sebab-sebab dasar yang mengakibatkan ketidakpatutan tingkah laku tersebut, serta berusaha untuk menemukan pemecahannya. Cara-cara yang dapat dikerjakan antara lain, yang pertama yaitu pengabaian yang direncanakan, yang kedua campur tangan dengan isyarat, yang ketiga mengawasi dengan ketat, yang keempat menguasai perasaan yang mendasari terjadinya suatu perbuatan yang negatif. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya. Yang keenam, menjauhkan benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi. Yang ketujuh, menyusun kembali program belajar. 8. Menghilangkan ketegangan dengan humor. Yang kesembilan, mengekang secara fisik. Disiplin kelas diartikan sebagai suatu usaha mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dalam melaksanakan kegiatan kelas, agar pemberian pelanggaran hukuman pada seseorang atau murid dapat dihindari. Beberapa hal yang harus dimiliki guru berkaitan dengan kemampuan menciptakan disiplin kelas berkaitannya dalam menanggulangi pelanggaran disiplin antara lain. Yang pertama, pengenalan peserta didik. Makin baik guru mengenal peserta didik, maka besar kemungkinan guru untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Yang kedua, melakukan tindakan korektif. Guru yang bersangkutan dituntut untuk berbuat sesuatu dalam menghentikan perbuatan peserta didik secepat mungkin. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor efektivitas akan aturan tata tertib. Dan yang ketiga, melakukan tindakan penyembuhan. Pelanggaran yang sudah terlanjur dilakukan peserta didik perlu ditanggulangi dengan melakukan penyembuhan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.